Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da'ama ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Pak Dr. Ahyar Zain MAG. Insya Allah sebentar lagi calon guru besar. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa peserta program doktor di program Pascasarjana UIN Sumatera Utara. Izinkan saya menyampaikan sedikit introduction ya, semacam tamhid ya, atau mungkin juga prolog yang nanti akan menjadi guidance dalam perkuliahan di mata kuliah tafsir ayat-ayat ahkam. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Wakil Direktur kita, Pak Dr. Ahyar Zain, yang memberikan apresiasi untuk saya bisa bersilaturahim bersama rekan-rekan di program doktor ini dalam rangka proses transformasi keilmuan, atau mungkin bisa disebut sebagai sharing keilmuan terkait dengan mata kuliah tafsir ayat ahkam. Saya menghaturkan penghargaan yang sebesar-besarnya buat Pak Dr. Ahyar Zain yang juga berkesempatan untuk bisa memberi kesempatan kepada saya untuk bisa sharing ya terkait dengan pemberian mata kuliah pada mata kuliah tafsir ayat ahkam ini. Mata kuliah ini sepenuhnya adalah wewenang dan otoritas dari Pak Wakil Direktur ya. Saya hanya mungkin sebagai pendamping atau mungkin sebagai pelengkap saja untuk membantu Pak Wakil Direktur untuk sama-sama melakukan enlightenment terhadap teman-teman mahasiswa terkait mata kuliah kali ini. Sekali lagi terima kasih, dan seperti ada pepatah mengatakan man lam ya'rif lam yadhuk. Saya kira siapa yang tidak kenal maka proses perkenalan kita akan menjadi penting ya, karena dengan tidak mengenal tentu kita tidak bisa menikmati perjalanan komunikasi kita. Saya sebenarnya alumni angkatan kedua ya, program Pascasarjana bersama satu kelas bersama Pak Dr. Ahyar Zain. Ya, hanya mungkin beda spesifikasi. Kalau Pak Ahyar lebih spesifik pada persoalan-persoalan tafsir ya, keilmuannya, maka saya lebih menekankan pada spesialisasi di bidang hukum ya, Islamic Jurisprudence atau dalam bidang fikih ya. Oleh karena itu saya kira ketika mata kuliah ini terkait dengan ayat ahkam, saya menjadi match ya. Di satu sisi Pak Ahyar Zain akan mencoba nanti memetakan dan mengeksplorasi tentang ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan hukum, dan nanti saya akan melakukan pendekatannya dengan metodologi pendekatan fikih ya. Jadi saya kira ini mudah-mudahan mata kuliah ini menjadi menarik ya, akan menjadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa dalam kajian-kajian akademik, terutama di tema-tema yang terkait dengan tafsir ayat-ayat ahkam. Saya lulus tahun 97 ya, angkatan kedua di Sumatera Utara ini ya. Waktu itu masih IAIN, dan saya merasakan bahwa selama kuliah di UIN Sumatera Utara tahun 95 sampai 97 betul-betul memberikan wawasan dan membangun etos intelektualisme yang sangat luar biasa ya. Pak Dr. Ahyar mungkin bisa menceritakan atau mungkin sudah bercerita bagaimana etos intelektual ini dimulai dari tanah Delhi ini ya. 95 saya masuk, kemudian 97 bulan Juli saya selesai S2 dari program ini dengan spesialisasi ilmu-ilmu syariah ya. Dan kemudian masih di tahun 97 di bulan Juli ya, saya lulus bulan Agustus tahun 2007 saya masuk program doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi cukup lama ya, 97 bulan Agustus saya masuk S3, dan sejak S1, S2, S3 spesialisasi saya adalah ilmu-ilmu syariah ya.
Mata kuliah saya di pasca sarjana ya berkisar tentang persoalan metodologi hukum ya, kemudian juga metodologi atau usul fikih, pembentukan hukum dan yang terkait dengan Islamic jurisprudence. Dan belakangan saya juga menekuni ilmu tentang Islamic economy ya. Jadi menekuni ilmu ekonomi syariah. Nah, pada kesempatan ini saya merasa bersyukur bisa bersilaturahim katakanlah sebagai media untuk nostalgia ya. Tidak hanya tentu bernuansa kenangan tapi juga nostalgia intelektual selama periode tahun 95-97. Rekan-rekan mahasiswa, sebagai prolog saja, itu sebagai perkenalan singkat, nanti kita akan terus berkomunikasi selama 1 semester ini. Mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa offline ya. Kali ini kita mungkin bisa kuliah lewat online dan nanti akan kita pertajam di pertemuan lewat online ya. Ini video ini saya sengaja buat sebagai prolog awal saja ya. Materi yang akan kita sampaikan nanti bersama Pak Dr. Ahyar Zain tentu sudah didesain silabusnya secara sistematik ya. Dan kita nanti akan berbicara tentang bagaimana tafsir ahkam ini ya, tidak hanya dalam konteks memahami secara tekstual teks-teks ayat Al-Quran, tapi juga nanti kita akan berusaha mencoba melakukan kontekstualisasi ya, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ternyata juga relevan dengan perkembangan zaman. Nah, tapi sebelum ke situ, sebagai guidance untuk perkuliahan kita selama 1 semester ini, izinkan saya mungkin mewakili Pak Wakil Direktur untuk menyampaikan tema-tema kita ya. Jadi dalam perkuliahan kita ini teori yang kita bangun sebenarnya ada salah seorang profesor ya, Abdul Wahab Khalaf ya, seorang ahli metodologi yang saya kira masuk dalam kategori ulama yang kontemporer ya. Dia membagi hukum di dalam Al-Quran itu ada 3 ya. Dan ini nanti yang akan menjadi guidance dalam proses perkuliahan kita selama 1 semester ya. Kata beliau, hukum di dalam Al-Quran itu hanya 3 saja ya. Yang pertama adalah ahkamul i'tiqadiyah. Jadi Al-Quran itu memuat hukum-hukum ayat-ayat yang terkait dengan hukum-hukum i'tiqadiyah. Apa maknanya hukum-hukum yang terkait dengan persoalan akidah ya. Ini versi, tentu kita banyak sekali ya paradigma atau teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli tafsir ya, ahli fikih ya, terkait dengan pemetaan ayat-ayat Al-Quran. Saya ingin menggunakan teori satu saja, yaitu Abdul Wahab Khalaf, yang kebetulan juga match dengan kurikulum atau silabus yang disiapkan oleh program pasca sarjana di UIN Sumatera Utara ini, khususnya dalam program doktor INTA ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada namanya Al-Quran itu memuat hukum-hukum yang terkait dengan al-amaliyah, ahkamul amaliyah. Jadi ada ahkamul i'tiqadiyah, hukum-hukum yang terkait dengan persoalan akidah. Ada ahkamul amaliyah, hukum-hukum yang terkait dengan aktiviti manusia. Dari mulai ucapan verbal dalam bentuk akad, ya, action, perbuatan, kemudian seperti terkait dengan transaksi dan semua yang terkait dengan gerakan fisik, beribadah, bermuamalah, itu semuanya namanya al-amaliyah dalam atau versi yang disampaikan oleh Profesor Abdul Wahab Khalaf ya. Kemudian yang ketiga ada namanya ahkamul khuluqiyah. Ahkamul khuluqiyah ini adalah hukum-hukum yang terkait dengan persoalan moral atau persoalan etika. Jadi sebenarnya dari 6.666 ayat, 114 surat, ya 30 juz, dan satu lagi ada 110.000 kosakata itu kata Abdul Wahab Khalaf hanya terbagi 3 kategorisasi hukum di dalam Al-Quran, macam-macamnya. Yang pertama tadi adalah ahkamul i'tiqadiyah, yang kedua adalah ahkamul amaliyah, dan yang ketiga adalah ahkamul khuluqiyah. Nah, kalau kita merujuk pada disiplin keilmuan, maka ahkamul i'tiqadiyah ini mungkin spesifik dibahas oleh teman-teman kita dengan program studinya misalnya tentang akidah filsafat ya, usuluddin ya. Kalau al-amaliyah, nah ini mungkin spesifik dikaji oleh orang-orang syariah ya. Nanti amaliyah, muamalah dan seterusnya masuk dalam kategori ini. Dan yang ketiga, al-khuluqiyah mungkin lebih banyak dikaji
secara keilmuan oleh saudara-saudara kita yang ada di program studi kependidikan. Nah, posisi kita di mana sebagai orang yang spesialisasinya hukum Islam? Tentu saja ada pada al-amaliyah. Nah, kata Abdul Wahab Khalaf, al-amaliyah ini dibagi dua, ya. Ada al-amaliyah al-ibadah, ada al-amaliyah al-muamalat. Saya kira ini teori ini sudah pasti sudah outside of your head, ya, sudah di luar kepala oleh teman-teman di program doktor ini. Jadi yang pertama, ahkamul amaliyah yang bersifat ibadah itu artinya adalah hukum-hukum amaliyah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yang disebut dengan vertikal. Ya, vertikal. Sedangkan al-amaliyah, al-muamalah, bagian dari subsistem amaliyah adalah ayat-ayat hukum yang terkait mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, ya. Ini biasanya spesifikasinya lebih pada persoalan muamalat itu, misalnya tentang keluarga, tentang bisnis, tentang apa itu sewa menyewa, jual beli dan seterusnya. Nanti kita bahas di sini, ya. Kita bahas di sini. Nah, yang ibadah, nah itu tadi ada yang saya kira ibadat itu banyak sekali contohnya, ya, ayat-ayat hukum tentang perintah sholat, ayat-ayat hukum tentang perintah zakat, ayat-ayat hukum tentang bermakna puasa, ya. Tapi nanti dalam pembahasan kita tidak secara tekstual memahami ayat-ayat itu, tapi kita coba nanti melakukan pendekatan dengan pendekatan kontekstualisasi ayat, ya. Sehingga ayat-ayat yang sudah 14 abad lalu yang turun itu masih tetap relevan dengan konteks kita kekinian, ya. Itu dengan cara pendekatan tafsirnya tafsir kontekstualisasi, ya. Nah, masih dalam kategori amaliyah, dalam hukum, dalam ayat-ayat hukum yang terkait dengan al-muamalah, kalau menurut teori dari Profesor Abdul Wahab Khalaf, ya, itu ada sekitar 7 yang nanti ini jadi bahan kajian, ya. Tentang tema-temanya nanti kita akan minta petunjuk dari wakil direktur seperti apa, tapi saya hanya ingin menggambarkan kira-kira nanti tema-tema bahasan atau topik bahasanya itu sekitar itu, ya, sekitar ibadat, ayat-ayat hukum yang terkait ibadat, baik mahdoh maupun ghair mahdoh, dan ayat-ayat hukum yang terkait muamalat. Nah, dalam muamalat ini kita petakan menjadi kurang lebih ada 7, ya. Ada 7, ya, kategorisasi yang masuk dalam ayat-ayat hukum yang terkait dengan muamalah. Yang pertama adalah ahwalus syahsiyah, ya. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan persoalan keluarga. Makanya di nomenklatur di Fakultas Syariah itu ada program studi namanya al-ahwalus syahsiyah, ya. Spesialisasinya adalah atau spesifikasinya membahas tentang persoalan hukum-hukum keluarga. Di situ ada talak, ada perceraian, ada pernikahan, ada wakaf, ada wasiat, ada hibah. Itu ayat-ayatnya semua ada di situ. Dan menurut versi Abdul Wahab Khalaf, dari ayat-ayat yang terkait dengan dengan ahwalus syahsiyah, dengan berbagai topiknya, ya, dari mulai wakaf, wasiat dan seterusnya, itu ada sekitar 70 ayat. Nah, nanti teman-teman mahasiswa nanti bisa berkonsultasi, ya. Kita minta arahan dari Pak Wakil Direktur apakah tema-temanya kita tentukan dari beberapa ayat 70 itu atau mungkin bebas memilih mahasiswa. Yang penting kita berikan arahan model penulisan penulisan makalahnya, ya. Yang pertama. Jadi di Quran itu bagian dari al-amaliyah ada namanya muamalah, dan muamalah yang pertama adalah al-ahwalus syahsiyah. Ayat-ayatnya ada 70, ya, ayat-ayat hukum terkait dengan keluarga. Kemudian yang kedua ada namanya al-ahkam al-madaniyah, ya. Al-ahkam al-madaniyah itu artinya hukum-hukum perdata, ya. Bisa disebut sebagai hukum perdata, ya, misalnya terkait dengan persoalan jual beli, ya, terkait dengan persoalan perdagangan, sewa menyewa, ijarah dan seterusnya. Itu ayat-ayatnya ada semua, ya. Dan Abdul Wahab Khalaf merekam sekitar 70 ayat al-madaniyah. Jadi ayat-ayat yang terkait dengan hukum-hukum mengatur hubungan perdata, ya. Kalau dalam hukum umum itu ada namanya private law, ya. Jadi ada private law, ada common law, ada hukum perdata, ada hukum pidana, ya. Nah, yang dimaksud dengan al-ahkamul madaniyah adalah hukum-hukum yang terkait dengan persoalan perdata, ya. Nah, itu ayatnya sekitar 70. Nanti akan kita bahas, ya, per topik, per makalah, ya. Kemudian yang ketiga masih bagian dari al-muamalah itu adalah al-ahkamul
jinaiyah atau jinayah. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan ayat-ayat hukum yang terkait dengan persoalan pidana, ya, persoalan pidana. Ini ayatnya cukup signifikan juga, walaupun tidak sebanyak pada ayat-ayat perdata, ya. Ayatnya sekitar 30 ayat. Jadi kalau Al-Madaniyah itu adalah private law, hukum-hukum perdata, sedangkan Al-Jinaiyat itu hukum-hukum pidana atau common law, ya, terkait dengan apa itu kejahatan, kriminalitas, mencuri, ya, kemudian perampokan, pembunuhan. Ini masuk kategori ayat hukumnya terkait dengan ayat-ayat hukum yang bersifat al-jinaiyah, ya, al-jinayat, yaitu ayat-ayat pidana. Itu sekitar ada 30 ayat. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, ya, yang keempat dari ahkamul muamalat itu ada namanya ahkamul murafaat. Nah, saya kira orang hukum ini harus sudah paham apa itu ahkamul murafaat. Itu adalah hukum-hukum yang terkait dengan hukum acara. Apa itu hukum acara? Ayat-ayatnya itu berbicara tentang bagaimana tata cara berperkara dalam pengadilan. Mendatangkan saksi, menyampaikan bukti, ya, memutuskan perkara, menuntut, itu semua namanya ahkamul murafaat dalam Al-Qur'an. Dan itu jumlah ayatnya ada sekitar 13. Ini versi Abdul Wahab Khalaf. Karena kenapa saya sebut versi Abdul Wahab Khalaf? Karena ada versi-versi lain yang juga menyebutkan tidak hanya 13 ayat, tapi banyak ayat-ayat yang lain, ya. Nah, itu kata Abdul Wahab Khalaf, ya. Jadi ada 13 ayat kurang lebih yang berbicara tentang ahkamul murafaat, yaitu hukum-hukum acara, ya. Mengatur tentang bagaimana melakukan penyidikan, bagaimana penyelidikan, bagaimana persidangan dalam sebuah kasus perkara baik perdata maupun pidana, ya, namanya ahkamul murafaat, ayat-ayat hukum yang terkait dengan hukum acara. Kemudian yang berikutnya masih dalam teori yang disampaikan oleh Profesor Abdul Khalaf adalah al-ahkamud dusturiyah. Jadi di Quran itu ada hukum-hukum muamalat yang terkait dengan ayat-ayat al-ahkamul al-dusturiyah, ad-dusturiyah. Apa itu? Hukum yang terkait dengan ketatanegaraan. Ya, kalau kita dulu mengenal ada Montesquieu, ya, seorang ulama, seorang ilmuwan dari Prancis yang mengenalkan tentang ada judikatif, ada eksekutif, ada apa itu lagi, ada legislatif, ya, teori Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan. Nah, itu ternyata di Quran, ya, sudah ada 14 abad yang lalu yang disebut dengan al-ahkam al-dusturiyah. Ayat-ayat hukum yang terkait dengan tata negara, ya, bagaimana mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan, ya, aturan perundang-undangan dan seterusnya dan seterusnya. Itu ayatnya dalam versi beliau ada sekitar 10 ayat. Nah, nanti silakan teman-teman mahasiswa bisa memilah dan mencari ayat mana saja yang terkait dengan al-ahkamud dusturiyah. Yang berikutnya yang keenam ada lagi ada masih dalam kategori muamalah, yaitu al-ahkamud dauliyah. Al-ahkamud dauliyah itu bisa diterjemahkan kalau dalam nomenklatur fakultas hukum itu ada namanya international law, ya. Hukum yang mengatur tentang hubungan satu negara dengan negara lain, ya, internasional, baik itu bilateral maupun multilateral, ya. Kalau bilateral kan hubungan satu negara dengan negara yang lain, dua. Sedangkan multilateral adalah hubungan satu negara dengan berbagai negara. Dan itu ada dalam Al-Quran, ayat-ayat hukumnya disebut dengan al-ahkamud dauliyah. Nah, kata Abdul Wahab Khalaf itu ayatnya sekitar 25, ya. Sekali lagi nanti kita minta pandangan dari Pak Dr. Ahyar, apakah ayat-ayat ini kita nanti bagi rata dengan mahasiswa sesuai jumlah 20 orang, lalu mengambil satu topik, atau mungkin kita tentukan, nanti kita dengar pandangan dari beliau, ya. Kemudian yang ketujuh ada namanya al-ahkamul iktisadiyah. Nah, ini juga yang saya kira ngetren sekarang ini, yaitu ayat-ayat yang terkait dengan hukum-hukum ekonomi, ya. Bagaimana hukum mengatur hak satu sama lain, ada hutang piutang, ada sewa menyewa, ya, ada perdagangan, ada riba, ya, dan seterusnya. Itu masuk dalam kategori al-ahkamul iktisadiyah. Memang tidak banyak ayatnya, ada sekitar 10 ayat, ya, versi beliau, ya. Dan kalau kita baca di dalam Al-Qur'an dari 6.600 sekian ayat itu, ayat yang paling panjang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, itu berbicara tentang persoalan al-iktisadiyah, aturan main tentang ekonomi,
tentang transaksi utang piutang, tentang pegadaian dan seterusnya. Dan nanti ayat-ayatnya cukup lengkap dan nanti akan kita kaji dalam diskusi-diskusi berikutnya. Itulah saya kira satu kerangka ya, teori yang akan menjadi dasar bagaimana kita nanti berdiskusi, tema-temanya kira-kira terkait seperti itu ya, dari mulai ibadat, muamalat dan seterusnya. Nah, kemudian juga sebagai tambahan perlu dipahami bahwa ada karakteristik di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks pendekatan hukum ya. Jadi kalau dari segi dalalahnya, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an terutama terkait dengan ayat-ayat hukum, itu ada ayat-ayat yang qat'iyud dalalah ya, ada yang ayat-ayat dhanniyud dalalah. Qat'iyud dalalah itu artinya ayat-ayat yang sudah final dan tidak bisa menerima penjelasan baru. Dan tidak ada tempat untuk beristihad. Ini satu ulama ya, walaupun itu terus berkembang, ternyata ada juga karena dalam teori keilmuan yang terus berkembang ini orang kemudian mengkritisi apakah definisi qat'i itu digambarkan oleh siapa. Jangan-jangan dulu dianggap qat'i, dalam perkembangan zamannya mungkin menjadi dhanni ya. Nah, itu nanti kita kaji ya. Tapi yang secara umum ulama membagi kira-kira ada ayat-ayat hukum yang terkait yang bersifat qat'iyud dalalah, final judgment, tidak bisa menerima penafsiran baru ya, given aja ya. Ayat itu given. Ya. Kemudian ada yang kedua, karakteristik dari ayat-ayat hukum itu adalah dhanniyud dalalah. Nah, dhanniyud dalalah itu artinya ayat-ayat yang masih memungkinkan untuk menerima penafsiran baru. Ya. Masih menerima, menjadi tempat, kalau dalam konteks pendekatan hukum menjadi tempat ijtihad. Maudhu'ul ijtihad itu adalah ayat az-dhanniyud dalalah, ayat-ayat yang terkait dengan ya, ayat-ayat yang masih bersifat dhanni ya. Dan itulah yang menjadi tempat berkembangnya ijtihad. Banyak sekali di Quran ya tentang ayat-ayat yang, kalau dalam pendekatan hukum itu kan ijtihad itu maudhu'nya ada dua ya. Ada ayat-ayat yang bersifat dhanni, yang kedua adalah al-waqi' al-hawadis, ada problem kontemporer yang berkembang dalam masyarakat yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis, dan itu menjadi tempat objek ijtihad. Nah, itu ayat-ayatnya di Quran namanya ayat-ayat yang bersifat Yang bersifat dhanniyud dalalah. Kemudian teman-teman sekalian, sekali lagi nanti kita juga akan, atau mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ahyar Zain, bagaimana nanti proses perkuliahan kita, karena sebagaimana lazimnya program kuliah di pasca sarjana baik S2 apalagi S3 adalah sistem seminar ya. Saya berharap nanti dalam setiap kali tema makalah yang disampaikan, kalau bisa bikin makalah yang seideal mungkin ya. Saya teringat tahun 95-97 Medan ini mengajarkan saya tentang etos intelektualisme, salah satunya keseriusan dalam membuat makalah ya. Dengan waktu itu masih S2 ya, dengan referensi berbahasa Arab dan referensi berbahasa Inggris ya. Sehingga kami betul-betul memang waktu itu dipacu ya, dimotivasi oleh para profesor waktu itu, Profesor Harun Nasution, Profesor Fadil, Profesor Yasir, alhamdulillah masih hidup beliau, Pak Yasir ya, kemudian beberapa profesor lain yang saya kira memberikan etos intelektual yang luar biasa. Jadi nanti diharapkan pembuatan makalahnya itu kalau bisa seideal mungkin, dan diharapkan nanti selesai dari perkuliahan ini akan terbit satu buku karya dari program Doktor S3 ini di bidang mata kuliah tafsir ahkam ya. Saya berharap teman-teman mahasiswa serius dalam melakukan penulisan makalah ya. Dan nanti Pak Wakil Direktur juga mungkin sudah menyampaikan bagaimana model pembuatan makalah yang diharapkan menjadi salah satu pilot project ya tentang perlunya makalah yang berkualitas ya. Kemudian dari segi topik nanti kita sistematika makalahnya seperti apa nanti akan di-share ya melalui WhatsApp group. Tapi yang pasti tentu nanti kita bahas secara keilmuan dari mulai latar belakang, kemudian kandungan hukum dalam rangkaian ayat yang dijadikan topik, kemudian ada lagi analisis dengan hukumnya ya, kemudian ragam penafsiran sampai analisisnya, dan kemudian terakhir kesimpulan dan kepustakaan. Nah, itu model pembuatan makalah. Saya berharap teman-teman mahasiswa ya, sekali lagi video ini hanya sebagai pengantar awal saja. Nanti kita akan juga berinteraksi lewat meeting Zoom ya,
atau mungkin media apapun yang nanti kita gunakan untuk kuliah di hari Jumat pada jam kedua, jam 2 ya insya Allah ya. Ini sebagai awal, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Wakil Direktur ya untuk memberikan penjelasan lebih lengkap tentang mata kuliah kita pada hari ini. Sekali lagi itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.